Setiap tahun, Indonesia mencetak hampir 2 juta sarjana. 2 juta. Coba kita berhenti sebentar dan membayangkan itu. 2 juta orang yang sudah belajar selama minimal 4 tahun. Membayar uang kuliah yang tidak murah, begadang mengerjakan skripsi, melewati sidang yang menegangkan, dan akhirnya berdiri di podium wisuda dengan toha di kepala, ijazah di tangan. Dan ada satu pertanyaan besar di benak. Lalu sekarang apa? Sebagian dari mereka akan menemukan jawabannya. Tapi sebagian yang lain, lebih besar dari yang kita mau akui, akan menemukan sesuatu yang tidak mereka antisipasi di bangku kuliah. Apa itu? Pengangguran. Bukan karena mereka malas, bukan juga karena mereka tidak cerdas, tapi karena ada jurang yang sangat dalam antara apa yang diajarkan di kampus dan apa yang sebenarnya dibutuhkan di luar pagar kampus. April 2026, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berdiri di podium di Bali dan mengumumkan sesuatu yang langsung membakar perdebatan nasional. Program studi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri akan ditutup. Saya tidak akan berdiri di sini dan bilang bahwa kekhawatiran itu salah. Datanya nyata, masalahnya juga nyata, dan sudah terlalu lama dibiarkan. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar angka dan relevansi yang perlu kita bicarakan hari ini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab. Ada logika yang perlu diuji. Dan ada manusia-manusia nyata yang hidupnya akan berubah oleh keputusan ini. Mari kita mulai dari datanya. Karena data ini perlu dipahami dulu sebelum kita bisa berdebat tentang solusinya. Prodi keguruan di Indonesia meluluskan 490.000 orang setiap tahun. Sementara kebutuhan guru baru di lapangan hanya sekitar 20.000. Artinya, dari setiap 24 orang yang lulus dengan gelar sarjana pendidikan, hanya satu yang akan bekerja sesuai bidangnya. 23 sisanya entah kemana. Dan itu baru dari satu bidang. Belum termasuk prediksi bahwa pada 2028, Indonesia akan kelebihan pasukan dokter. Sementara di daerah-daerah terpencil, masyarakat masih berjalan berjam-jam hanya untuk menemukan fasilitas kesehatan dasar. Ini bukan data yang mengada-ada. Ini adalah cermin dari sebuah sistem yang sudah lama tidak berjalan dengan benar. Pemerintah menyebut ini dengan mismatch. Ketidakcocokan antara output kampus dan kebutuhan industri.
Sekjen Kemdikti-Saintek menyebutnya lebih tajam lagi. Strategi market driven yang keliru. Kampus-kampus kita membuka prodi bukan karena bangsa membutuhkan, tapi karena itulah yang paling mudah dijual kepada calon mahasiswa, yang paling murah dioperasikan, yang tidak butuh laboratorium mahal, peralatan khusus, atau dosen dengan spesialisasi langka. Mahasiswa memilih prodi yang populer karena tidak pernah ada sistem informasi karir yang memadai, yang secara jujur berkata, kalau kamu masuk prodi ini, inilah kondisi lapangan kerja yang akan kamu hadapi. Industri tidak pernah terlibat serius dalam merancang kurikulum. Pemerintah tidak pernah cukup tegas dalam memberikan insentif untuk prodi-prodi yang strategis. Ini adalah kegagalan sistem secara keseluruhan, bukan kegagalan satu komponen. Dan ketika sistem gagal, solusinya bukan menutup satu pintu dan berharap masalahnya pergi. Solusinya adalah memperbaiki sistemnya dari dalam. Saya ingin berbicara tentang satu kata yang ada di jantung seluruh kebijakan ini. Satu kata yang terdengar sangat netral, sangat ilmiah, sangat masuk akal, tapi sesungguhnya menyimpan beban yang sangat besar. Relevan. Siapa yang tidak setuju dengan relevansi? Tentu saja pendidikan harus relevan. Tentu saja kampus harus menghasilkan lulusan yang bisa berkontribusi. Tapi berhenti sebentar dan tanyakan, relevan menurut siapa? Relevan dalam jangka waktu berapa lama? Dan yang paling penting, siapa yang diberi kewenangan untuk mendefinisikannya? Kalau yang dimaksud adalah sesuai dengan kebutuhan industri hari ini, maka kita sedang membangun sistem pendidikan yang reaktif, bukan visioner. Kita mendidik manusia untuk masa lalu, bukan masa depan. Filsafat dalam pengertian industri yang sempit memang tidak menghasilkan lowongan kerja yang jelas. Tidak ada perusahaan yang memasang iklan, dibutuhkan segera lulusan L1 filsafat. Tidak pernah dengar itu. Tapi tanpa filsafat, kita tidak punya pemikir yang bisa merumuskan kemana arah bangsa ini seharusnya pergi. Tidak punya etika yang menahan kekuasaan dari kesewenang-wenangan. Tidak punya landasan moral untuk ilmu pengetahuan itu sendiri. Tan Malaka belajar filsafat. Soekarno bergelut dengan ide-ide besar lintas peradaban. Nurholis Majid membangun pemikiran keislaman yang hingga hari ini menjadi salah satu fondasi toleransi di negara dengan 270 juta penduduk. Apakah itu tidak relevan? Dan ini bukan hanya soal humaniora. World Economic Forum dalam risetnya tentang pekerjaan masa depan secara konsisten menempatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kecerdasan sosial sebagai keterampilan yang paling tidak tergantikan oleh otomasi. Keempat keterampilan itu
bukan yang utama diajarkan di program vokasi berorientasi industri. Keempat keterampilan itu adalah inti dari pendidikan yang justru dianggap tidak relevan oleh logika jangka pendek. Dan disinilah ironi terbesarnya. Tepat di saat kita hendak menutup prodi-prodi yang mengajarkan manusia berpikir lintas batas, dunia sedang berubah menjadi tempat di mana kemampuan itu adalah yang paling berharga. Karena pekerjaan-pekerjaan teknis yang relevan hari ini separuhnya akan digantikan oleh AI dalam 10 tahun ke depan. Yang tidak bisa digantikan adalah manusia yang bisa bertanya pertanyaan yang tepat, yang bisa membaca konteks, yang bisa berempati, yang bisa memimpin dengan hikmat. Relevansi yang didefinisikan terlalu sempit, bukan hanya sebuah kesalahan kebijakan. Ia adalah jebakan yang akan kita sesali dalam jangka yang panjang. Tapi ada masalah yang bahkan lebih fundamental dari semua itu. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita diskusikan dengan sangat jujur. Saya mau memetakan logika di balik kebijakan ini. Logikanya kelihatan sederhana dan masuk akal. Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab di dalam logika itu. Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia. 2/3 wilayah kita adalah laut. 17.000 pulau. Keanekaragaman hayati laut yang merupakan salah satu yang terkaya di bumi. Potensi ekonomi biru yang belum tersentuh secara serius. Seharusnya, prodi biologi kelautan, teknik perkapalan, oceanografi, ilmu kelautan adalah tulang punggung pendidikan tinggi kita. Seharusnya, lulusannya diperebutkan oleh industri yang berkembang pesat. Tapi apa yang terjadi? Lulusan prodi-prodi itu kesulitan mencari pekerjaan yang sesuai bidang. Bukan karena prodinya buruk atau mahasiswanya tidak kompeten, tapi karena industri kelautannya tidak pernah dibangun dengan serius. Kapal penangkap ikan asing masih beroperasi bebas di perairan kita. Investasi di sektor perikanan dan kelautan stagnan selama dekade. Infrastruktur pelabuhan di luar Jawa masih jauh dari memadai. Ekosistem industrinya rapuh. Jadi kalau menurut logika Kemdikti-Saintek diterapkan secara konsisten, prodi kelautan harus ditutup di negara kepulauan. Bayangkan absurditas itu. Dan ini bukan satu-satunya contoh. Indonesia memiliki salah satu cadangan mineral terbesar di dunia. Nikel, tembaga, bauksit. Kita bicara tentang hilirisasi selama bertahun-tahun. Tapi apa yang terjadi? Smelter dibangun oleh perusahaan asing dengan tenaga ahli yang juga didatangkan dari luar. Lulusan teknik metalurgi dan teknik pertambangan kita kalah bersaing di industri yang seharusnya menjadi ladang mereka. Ini bukan kegagalan kampus, ini adalah kegagalan ekosistem. Seorang komentator pendidikan, Indra Karismiaji,
menyentuh inti persoalan ini dengan sangat tepat. Prodinya ditutup karena lulusan tak terserap, tapi industrinya sendiri tidak pernah dibangun dengan serius. Beban struktural diletakkan di pundak lembaga pendidikan, sementara kegagalan kebijakan industri dibiarkan berjalan tanpa pertanggungjawaban. Ini bukan soal siapa duluan, ayam atau telur. Ini soal tanggung jawab negara untuk membangun keduanya secara bersamaan. Membangun industrinya sekaligus menyiapkan sumber daya manusianya secara paralel, secara terencana, dengan visi yang jelas. Tapi yang terjadi adalah industrinya tidak dibangun, lalu pendidikannya yang disalahkan. Dan sebelum kita terlalu optimis dengan 8 industri strategis yang disebut pemerintah, kita juga perlu jujur tentang rekam jejak perencanaan industri jangka panjang di negara ini. IPTN pernah jadi kebanggaan nasional dan runtuh. Food estate diumumkan dengan penuh percaya diri, tapi petani lokal yang seharusnya menjadi beneficiari justru tersingkir. Hilirisasi nikel diklaim sebagai kemenangan, tapi nilai tambah terbesar masih mengalir keluar. Ini bukan untuk mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah bisa membuat kebijakan industri yang berhasil, tapi ini adalah pengingat bahwa optimisme kebijakan dan realita implementasi adalah dua hal yang sangat berbeda. Jika 8 industri strategis itu tidak lebih solid dari rencana-rencana sebelumnya, maka menutup dan membuka prodi berdasarkan peta jalan itu ibarat membangun gedung bertingkat di atas fondasi yang belum kering. Saya ingin sebentar keluar dari argumen struktural dan berbicara tentang sesuatu yang lebih sederhana. Apa itu? Manusianya. Karena dalam setiap diskusi kebijakan, yang paling mudah hilang adalah wajah-wajah nyata di balik angka-angka. Ketika pejabat kementerian berbicara tentang menutup prodi yang tidak relevan di hadapan para rektor di sebuah hotel bintang 5 di Bali, itu terdengar seperti diskusi teknis yang dingin dan rasional. Tapi di balik setiap prodi yang akan ditutup, ada ribuan mahasiswa yang sedang duduk di bangku kuliah di sana. Ada dosen yang sudah mengabdikan karir akademiknya selama belasan tahun. Ada keluarga di kampung yang sudah menjual sebidang tanah atau meminjam uang demi membayar uang kuliah semester ini. Siapa yang paling terdampak ketika prodi ditutup? Bukan mahasiswa dari keluarga kaya di Jakarta. Mereka bisa pindah kampus, bisa kuliah online, bisa terbang ke Singapura atau Australia kalau perlu. Mereka punya opsi. Yang paling terdampak adalah anak seorang guru di MBD yang memilih prodi keguruan bukan karena tren, tapi karena itulah satu-satunya yang tersedia, terjangkau, dan bermakna di kotanya. Anak seorang petani di Kalimantan yang mendaftar ke prodi manajemen di universitas swasta lokal.
karena itulah satu-satunya tiket yang bisa dia jangkau menuju kelas menengah. Bagi mereka, pilihan prodi bukan keputusan konsumen yang bisa dengan mudah diubah. Itu adalah taruhan satu-satunya. Dan ketika negara menutup prodi itu dengan alasan yang mungkin valid dari perspektif data agregat, ia sedang mengambil keputusan tentang mimpi orang-orang yang tidak punya kursi di meja pengambilan keputusan itu. Ada juga dimensi hukum yang belum dijawab. Bagaimana status ijazah mahasiswa yang prodinya ditutup di tengah jalan? Apakah gelar mereka tetap diakui? Siapa yang bertanggung jawab atas ketidakpastian yang bukan kesalahan mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini belum mendapat jawaban yang memadai. Dan dalam situasi seperti ini, seperti selalu, yang paling lemah menanggung beban dari kebijakan yang dibuat oleh yang paling kuat. Kebijakan pendidikan yang tidak mempertimbangkan dimensi keadilan sosial dan geografis bukan hanya kebijakan yang buruk secara teknis. Ia adalah kebijakan yang tidak adil. Sekarang saya harus bersikap jujur dan fair. Pada 27 April 2026, sehari setelah perdebatan ini meledak di media, Kemdikti-Saintek mengeluarkan klarifikasi resmi. Dan klarifikasi itu memang lebih bernuansa dari pernyataan yang memantik perdebatan. Mereka juga menegaskan bahwa pendekatan utama bukanlah penutupan, melainkan transformasi. Penguatan kurikulum berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis proyek. Skema major minor yang lebih fleksibel, kolaborasi riset dengan industri, dan ini yang paling penting, mereka secara eksplisit menyatakan bahwa bidang keilmuan dasar, ilmu sosial, humaniora, dan pendidikan tetap memiliki posisi strategis dalam arsitektur talenta nasional. Baik, saya menghargai klarifikasi itu. Dan saya lebih memilih kebijakan dengan nuansa seperti itu dibandingkan pendekatan yang sembrono. Tapi kita perlu tetap kritis. Pertama, klarifikasi ini baru muncul setelah publik bereaksi keras. Itu menunjukkan bahwa komunikasi awal tidak dirancang dengan cukup matang, atau ada gagasan yang memang perlu dikoreksi setelah mendapat tekanan opini publik. Keduanya sama-sama mengkhawatirkan. Yang kedua, transformasi prodi yang disebutkan. Seberapa konkret rencananya? Siapa yang mendanai prosesnya? Dengan timeline seperti apa? Dan dengan indikator keberhasilan yang bisa diaudit publik? Tanpa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, transformasi hanya akan menjadi kata yang terdengar baik di atas kertas. Yang ketiga, dan ini yang paling krusial, kapan ekosistem 8 industri strategis itu akan benar-benar berdiri? Karena seluruh kerangka kebijakan ini tidak masuk akal tanpa industri yang nyata di ujungnya. Niat baik adalah awal yang baik, tapi niat baik tanpa rencana konkret adalah janji tanpa jaminan.
dan anak-anak muda Indonesia yang mempertaruhkan 4 tahun hidup mereka di bangku kuliah layak mendapatkan lebih dari sekedar janji. Saya tidak ingin menjadi komentator yang hanya bisa mengkritik dari pinggir lapangan tanpa menawarkan sesuatu yang konstruktif. Jadi izinkan saya berbicara tentang apa yang menurut saya seharusnya menjadi prioritas. Sebelum menutup satu prodi pun, pemerintah perlu menunjukkan bahwa 8 industri strategis yang dijadikan acuan bukan sekedar dokumen perencanaan, tapi benar-benar ekosistem yang sedang aktif dibangun. Dengan investasi yang bisa ditelusuri, dengan regulasi yang berpihak pada pelaku lokal, dengan pasar yang terbuka untuk lulusan dalam negeri. Jika industri strategisnya belum berdiri, maka menyesuaikan prodi dengan industri itu ibarat mempersiapkan pilot untuk maskapai yang belum punya pesawat. Tidak ada prodi yang tidak bisa bertransformasi jika ada niat dan sumber daya yang cukup. Prodi keguruan bisa diperkaya dengan teknologi pendidikan, analitik pembelajaran, dan kepemimpinan sekolah berbasis data. Prodi sejarah bisa berkolaborasi dengan pariwisata budaya, arsip digital, dan heritage studies. Prodi manajemen bisa diperkuat dengan kewirausahaan sosial dan ekonomi digital. Yang dibutuhkan adalah kurikulum yang hidup, yang direvisi secara berkala bersama industri, akademisi, dan juga mahasiswa. Bukan kurikulum yang dikunci dalam dokumen dan tidak pernah disentuh selama 1 dekade. Masalah oversupply dokter bukan diselesaikan dengan menutup prodi kedokteran. Ia diselesaikan dengan redistribusi yang serius, insentif yang cukup kuat untuk penempatan di daerah terpencil, fasilitas kesehatan yang layak di luar Jawa, sehingga dokter mau tinggal, dan skema ikatan dinas yang benar-benar dijalankan, bukan hanya tertulis di atas kertas. Kebijakan pendidikan yang dibuat hanya oleh birokrat dan perwakilan industri besar, tanpa suara nyata dari mahasiswa, dosen, dan komunitas akademik yang paling terdampak, adalah kebijakan yang cacat dari akarnya. Sivitas Akademika bukan objek kebijakan yang pasif. Mereka adalah pihak yang paling memahami kebutuhan dan realita di lapangan. Libatkan mereka secara sungguh-sungguh tentunya, bukan sekedar formalitas konsultasi publik. Matematika murni, fisika teori, kimia dasar, biologi murni, linguistik, sejarah, filsafat. Ini bukan prodi-prodi mewah yang bisa dikorbankan demi efisiensi anggaran. Ini adalah fondasi dari seluruh bangunan ilmu pengetahuan terapan yang kita bangga-banggakan. Tidak akan ada insinyur tanpa fisika dasar. Tidak ada farmakolog tanpa kimia murni. Tidak ada pemimpin yang bijak tanpa humaniora. Negara yang membiarkan ilmu-ilmu dasar layu demi relevansi industri jangka pendek
sedang menggali kuburnya sendiri dalam jangka panjang. Meskipun lubang itu baru terlihat 20 tahun kemudian. Di ujung semua argumen ini ada satu pertanyaan yang paling mendasar. Satu pertanyaan yang seharusnya menjadi fondasi dari seluruh diskusi tentang pendidikan tinggi Indonesia. Untuk apa sesungguhnya kita mendirikan perguruan tinggi? Kalau jawabannya adalah untuk mencetak tenaga kerja yang siap pakai untuk industri, maka logika menutup prodi yang tidak laku masuk akal sepenuhnya. Tutup yang tidak efisien, buka yang dibutuhkan pasar, optimalkan seperti lini produksi. Tapi kalau jawabannya lebih dari itu, kalau perguruan tinggi adalah tempat di mana manusia diajarkan untuk berpikir merdeka, untuk bertanya pertanyaan yang belum ada jawabannya, untuk bertemu dengan kedalaman ilmu pengetahuan dan kerumitan dunia, untuk belajar tidak hanya menjadi pekerja yang baik, tapi menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan pemimpin yang bijaksana, maka logika yang semata-mata didasarkan pada serapan industri adalah logika yang cacat. Universitas bukan pabrik. Mahasiswa juga bukan produk. Dan ijazah bukan sekedar label harga. Bangsa yang hanya mendidik manusianya untuk bekerja, tanpa mengajarkan mereka untuk berpikir tentang mengapa dan untuk siapa mereka bekerja, akan menghasilkan warga negara yang terampil tapi mudah dimanipulasi. Produktif tapi tidak berdaulat, efisien tapi tidak bebas. Dan itu bukan Indonesia yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Kemdikti-Saintek benar bahwa sistem pendidikan kita perlu dibenahi. Dan perlu dibenahi dengan serius, dengan keberanian, dan dengan sumber daya yang memadai. Tanpa pembenahan yang bermartabat, tidak dimulai dari menutup pintu. Ia dimulai dari membuka lebih banyak jendela. Jendela industri yang dengan serius dibangun oleh negara. Jendela kurikulum yang terus diperbarui dengan melibatkan semua pihak. Jendela kebijakan yang mendengar suara mereka yang paling terdampak, bukan hanya suara yang paling keras atau paling berpengaruh. Karena pada akhirnya, bangsa yang besar bukan diukur dari seberapa efisien ia mencetak tenaga kerja. Ia diukur dari seberapa dalam ia mencintai ilmu pengetahuan dan seberapa berani ia menjaga api itu tetap menyala, bahkan di tengah tekanan pasar yang paling keras sekalipun. Itu tadi adalah perspektif saya, dan saya sadar ini bukan pandangan yang dipegang semua orang. Mungkin kamu setuju, mungkin juga tidak. Mungkin ada bagian yang kamu pikir saya keliru. Dan itulah yang membuat diskusi ini penting. Karena ini bukan soal siapa yang benar.
Ini soal masa depan, seperti apa yang ingin kita bangun secara bersama. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Apa jurusan kuliahmu? Apakah kamu merasa pendidikanmu relevan dengan apa yang kamu lakukan hari ini? Saya ingin membacanya. Kalau video ini bermanfaat, bagikan ke teman-temanmu yang sedang kuliah atau yang punya anak lagi kuliah atau yang peduli dengan masa depan pendidikan Indonesia. Ini bukan hanya soal kebijakan, ini soal kita semua. Sampai ketemu video berikutnya.